Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 27 April 2024. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 21. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Sai paratiatehon maun ale Jakob, dohotho ale Israel. Ai naposok kudoho. Ahu do jumadihon ho, naposok kudoho ale Israel, dang tagamon halu pahonok uho. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Yesus. Keadaan sulit memang sering menggiring pikiran kita untuk mempertanyakan kuasa dan keberadaan Tuhan Allah. Apakah Tuhan masih berkuasa atas kehidupan kita? Apakah Tuhan masih sayang kepada kita? Atau mengapa Dia membiarkan kita terlalu lama menderita? Dan rentetan pertanyaan-pertanyaan lainnya akan muncul yang berpotensi dan semakin kuat mengalihkan perhatian kita mencari solusi dengan cara yang tidak sesuai lagi dengan iman kita. Umat Israel di pembuangan Babel yang terlalu lama menanti pertolongan Tuhan pun mengalami hal yang demikian. Sehingga mereka jatuh kepada usaha membebaskan diri dengan pertolongan ilah-ilah lain. Tetapi di sana pun dengan pertolongan ilah-ilah lain pun mereka juga mengalami kehampaan. Mereka ibarat sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Sudah menderita karena kondisi pembuangan, mereka pun terbeban dengan kurban-kurban persembahan yang harus mereka persembahkan kepada berhala-berhala. Maka Tuhan berfirman, orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Dan Tuhan pun kembali menegaskan tentang keberadaan mereka yang sesungguhnya ada dalam rencana Tuhan. Tuhan berkata, aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Inilah pernyataan yang meyakinkan mereka bahwa mereka ada dalam rencana Allah. Hidup mereka ada dalam rancangan Tuhan. Sahabatku semua, jika saat ini di antara kita barangkali ada yang mengalami pergumulan berat, yang membuat jiwanya merasa seperti ditinggalkan Tuhan, mengalami kehampaan. Atau di antara kita ada yang saat ini sedang berjuang menjalani kehidupan, atau mungkin sedang mengharapkan dan menantikan sesuatu dari Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita dan meyakinkan kita bahwa sama seperti umatnya Israel, hidup kita juga ada dalam rancangan Tuhan. Hidup kita bukan secara kebetulan, tetapi ada dalam rencananya. Tuhan tidak akan melupakan kita sebagai umat yang dikasihinya. Dia pasti akan menolong kita dalam menjalani hidup ini. Hanya teguhkanlah hati, nantikan belas kasihnya dan pertolongannya, dan tetaplah setia di dalam iman kepadanya, serta berusaha selalu membaharui hidup, supaya hidup kita berkenan kepadanya dan kita layak menerima anugerah dan kebaikannya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.